Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panalkan, nama saya Afifah Syarawani dari angkatan dari program studi matematika angkatan 24 dengan NIM 24031267. Nah, jadi hari ini saya akan eh, menjelaskan salah satu dari matkul matematika saya, yaitu yang pertama yaitu logika matematika. Nah, jadi apa sih logika matematika ini? Jadi logika ini merupakan cabang ilmu yang matematika yang mempelajari cara berpikir logis untuk menarik suatu kesimpulan. Nah, biasanya logika matematika ini tuh dipakai ketika kita untuk mencari landasan untuk mengambil kesimpulan, kemudian untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan yang ada, terus juga bisa untuk memberikan alasan kritis untuk berbagai permasalahan. Nah, biasanya kita tahu tuh logika itu banyak banget ya jenisnya. Yang pertama tuh kan ada proposisi, kalimat terbuka, ingkaran, terus tuh ada pernyataan majemuk, konjungsi, gitu-gitu, ada implikasi, ada biimplikasi, nah juga ada himpunan. Nah, jadi yang akan saya jelaskan ini adalah tentang himpunan, ya. Nah, jadi di sini ada PPT-nya. Nah, jadi himpunan ini tuh kita bagi lagi ada konsep himpunan, macam-macam himpunan, juga ada operasi himpunan. Nah, jadi nih next slide-nya kita bisa lihat nih. Ini adalah kumpulan hewan ternak, ada sapi, ada angsa, ada ayam, ada kambing. Nah, ini tuh juga termasuk himpunan, teman-teman. Karena ini tuh semua termasuk dari kumpulan hewan ternak. Nah, terus ada dagangannya Pak Tito nih, ada buah-buahan. Nah, ini juga termasuk himpunan karena di dalamnya itu ada buah-buahan yang bermacam, ada buah naga, ada semangka, ada salak gitu. Nah, terus ada kumpulan olahan kedelai. Nah, ini ada tahu, ada tempe, ada ini kedel susu kedelai sih. Terus ada kecap. Nah, ini juga termasuk kesimpulan. Juga termasuk himpunan. Nah, jadi apa sih himpunan itu? Nah, himpunan itu merupakan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya dia di dalam himpunan. Nah, jadi lambang himpunan itu tuh kayak gini, em, huruf E gini. Nah, lanjut aja. Di sini tuh cara kita ada penyajian himpunan. Nah, jadi enumerasi itu menyebutkan semua anggota. Nih, A sama dengan 1, 2, 3, 4. Terus ada simbol baku menyajikannya dengan kata-kata. Ini ada N ini tuh merupakan simbol bilangan asli. Nah, terus itu ada cara untuk notasi pembentukan himpunan. Beda notasi ini X di mana syarat yang harus himpunan X. Jadi, ini contohnya A adalah himpunan bilangan positif yang lebih kecil dari 5. Dari mana kita tahu yang bilangan positif yang kecil dari 5 itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi cara notasinya adalah eh, X di mana X adalah bilangan positif lebih kecil dari 5. Jadi ini cara buatnya A di mana eh, di mana elemen di mana X bilangan A itu X-nya kecil dari 5. Nah, yang mana A-nya itu kita tahu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini ada soal ya teman-teman. Ini kita bisa jawab. Nah, ini katanya himpunan P, bilangan prima kecil dari 15 dan dinyatakan dalam notasi pembentukan himpunan, yaitu uh, in, ini berarti kita bisa lihat di sini bilangan P-nya itu kecil dari prima kecil yang bilangan prima kecil dari 15. Nah, jadi kita langsung aja nih kita bisa langsung buat kayak gini aja. Mana X? Oh, di sini P ya. Sorry. Nah, di sini bilangan P kecil dari 15. Nah, sebenarnya dari oh ini X ya, sorry sorry. Nah, jadi dari sini juga kita udah bisa ketahui nih mana yang jawaban yang benar.
yaitu ya bagian yang D, di mana bilangan P ini itu di mana bilangan X itu kecil dari 15 dan X merupakan bilangan prima. Oke, nextnya lagi, ini ada soal lagi nih teman-teman. Himpunan A dinyatakan sebagai berikut. X kecil, aduh, X di mana X-nya itu besar dari 5 tapi kecil dari 25 yang X merupakan elemen bilangan bulat habis dibagi 2. Nah, jadi di sini karena di sini tuh kita tahu bilangan yang habis dibagi 2 itu bilangan genap. Nah, jadi di sini kita bisa langsung milih aja nih teman-teman, bilangan genap dari 5 ke 25 itu apa aja. Nah, jadi ya udah ada 6, ada 8, ada 10, ada 12. Nah, seterusnya sampai karena ini 25 berarti kita sampai 24. Nah, jadi sini kita juga tahu jawabannya. Ini tuh jawabannya adalah C. Ini 10 ya. Nah, jadi yang terakhir yang berikutnya itu adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal 0. Nah, jadi ini tuh ada notasinya kayak gini. Nah, jadi himpunan kurung itu dapat ditentukan sebagai himpunan yang bulat gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia itu ada kurung, ya terus itu ada bulatnya lagi, itu tuh bukan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen. Jadi yaitu himpunan kosong. Jadi satu. Iya, jadi satu. Jadi ada karena ada kalau dia kayak gini tuh berarti dia tuh ada elemen di situ. Itu apa elemennya? Yaitu himpunan kosong. Oke, di sini kita ada soal lagi. Himpunan di bawah ini yang termasuk himpunan kosong. Nah, sebenarnya dari teman-teman lihat ini, ternyata kita udah tahu ya jawabannya yang mana. Nah, tapi kita coba satu. P adalah bilangan cacah kelipatan 4 kurang dari 25. Oh, itu kegedean, sorry. Nah, bilangan cacah kurang dari 25 itu apa aja? Berarti ini ada 0, 4, 8, 12, 16, 20, and then 24. Berarti ini bukan himpunan kosong. Kita salahin. Oke, bilangan prima faktor dari 30. Nah, bilangan prima faktor dari 30. Nah, ini kita cari dulu ininya. Tuh ada 1, ada 2, ada 3. Ini kita pakai kalau pakai pohon yang cari faktor yang pakai pohon ini bisa ya dicarinya oh, ada 6, 10, 15 dan juga 30. Nah, di sini yang prima yang mana? Di sini yang prima ada 2, 3 dan 5. Jadi dia bukan ya. Oke, next. Ya, 10 X unsur faktor-faktor bilangan 20. Nah, ini juga sama 30 ada 1, 2,
4, 5, 20. Ini yang kecil, yang kecil dari 10. Ini salah ya. Nah, yang kecil dari 10, yang kecil dari 10. Ini ada 10. Nah, oke, berarti yang kecil, X yang kecil dari 10 itu ada 1, 2, 4, dan juga 5. Berarti ini juga H. Aduh, ini juga salah. Nah, yang D, bilangan ganjil habis dibagi 2. Nah, di sini yang kita tahu ya, bilangan ganjil itu tidak ada yang habis dibagi 2. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang D. Oke, nextnya ini himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini kalau dikatakan himpunan A, dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A itu merupakan elemen dari B. Nah, jadi sehingga himpunan B disebut himpunan superset dari himpunan A. Nah, jadi ini ada bentuk diagram Venn-nya. Jika A, nah ini contoh gambarnya, ya kan? Simpulan A dikatakan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Oke, nextnya ini ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Nah, terus himpunan semesta itu biasa dengan huruf kapital S. Nah, ini kayak S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ini ada B-nya 2, 4, 6, 8. Jadi ini tuh, nah, jadi ini tuh B dan ini tuh S. Jadi semesta itu tuh semuanya. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8. Oke, di sini ada ini nih teman-teman, ada pertanyaan lagi. Misalkan N merupakan bilangan asli dan M di mana X-nya akar N sama dengan X di antara nilai-nilai N berikut yang tidak memenuhi hubungan M subset N. Nah, jadi di sini tuh agar M subset N ini hasil kuadratnya dari N, yaitu akar N, yang harus berupa bilangan asli. Nah, jadi bilangan asli ini berarti ada 1, 2, 3 gitu-gitu. Ya. Nah, jadi bilangan aslinya tuh kayak 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, terus itu kalau misalnya N-nya ini, akar N-nya ini bukan bilangan asli, kita buat negasi aja deh. Yang bukan bilangan asli. Nah, maka itu tuh bukan uh, M bukan M subset N. Nah, jadi caranya gimana? Nah, caranya adalah kita coba salah satu, teman-teman. Nah, misalnya yang satu N sama dengan 1. Nah, berarti sama dengan akar 1. Akar 1 berapa? Akar 1 ini adalah akar 1 adalah 1. Jadi ini itu benar, maka terbukti kalau misalnya M merupakan subset dari N. Nah, selanjutnya yaitu ada N-nya 3. Nah, jadi akar 3 sama dengan ini tuh 1,732. Nah, ini tuh udah salah nih teman-teman, karena dia itu nggak memenuhi M. Nah, karena di sini kita udah tahu ya semua, jawabannya adalah B karena dia tidak memenuhi hubungannya, maka kita nggak perlu cari yang lainnya nih teman-teman. Oke, selanjutnya itu adalah gabungan atau union. Nah, jadi himpunan gabungan itu adalah gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya itu merupakan anggota himpunan A dan B. Nah,
Jadi ini notasinya tuh A kayak bentuk U, B, di mana X merupakan elemen dari A atau X merupakan elemen dari B. Nah, ini contohnya nih. Contohnya jika A ini 258, terus ini 7522, maka A, A gabungan B itu, deh kita gabungin aja, 2, 5, 7, 8, 22. Oke, nextnya, ini kebalikannya. Ini adalah irisan atau interseksi. Nah, irisan ini adalah irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya itu dari himpunan A dan B. Nah, dia bentuk itu kayak N, jadi kebalikannya gabungan tadi. Nah, contohnya misalnya A-nya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, terus B-nya 10, 14, 18. Nah, maka gabungannya tadi itu apa? Maka gabungannya adalah ini, yang bagian sini ya. Nah, ini adalah 4, kemudian 10. Oke, nah terus ini ada komplement. Komplement merupakan komplement dari himpunan A adalah himpunan yang mengandung semua elemen dalam semesta pembicaraan yang tidak ada di dalam A. Nah, misalnya ini A-nya di luar sini nih, berarti yang ini karena dia tuh nggak masuk A, ya udah ini adalah komplement A. Ya misalkan ini tuh semestanya ada 1, 2, 3 sampai 9. Nah, terus A-nya 1, 3, 7, 9, maka A komplement, nah gini, nah itu tuh yang tidak ada di A-nya, berarti 2, 4, 6, dan 8. Nah, terus ini juga ada selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Ya, selisih dari A dan B ini juga dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Nah, jadi ini ada contohnya. Nah, ini contohnya 1, 3, 5 dikurang 1, 2, 3. Nah, itu 5. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3 dikurang 1, 3, 5 itu 2. Nah, terus ini ada ini lagi nih teman-teman, ada latihan lagi. Mari kita coba jawab ya. Nah, A-nya 2, 3, 5, 7, 9. Terus itu B-nya 0, 1, 2, 3, 5, 10. Ini kita jawab yang A dulu. Nah, A ini berarti adalah irisan. Nah, kita jawabnya langsung dari sini aja ya. Nah, kalau irisan berarti itu kita tinggal nyarinya yang sisa dari kalau misalnya kita ilangin semuanya. Berarti ini ada 1 dan 9. Nah, berarti A irisan B ini ada 2 dan juga 5. Nah, berarti ini jawabannya 2,5. Nah, yang B, tadi kita hapus dulu. Nah, kita jawabnya dari sini aja. Yang B ini itu gabungan ya. Nah, gabungan. Berarti ini udah tinggal di ini aja, tinggal di gabungin aja. Berarti ini tuh jawabannya ada 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 10. Selesai. Oke, next ini tuh ada soal cerita nih teman-teman. Ini tinggal berapa set lagi ya? Oh, masih ada 2 soal lagi. Sekelompok siswa terdiri dari dua ini salah soalnya, ini 25 so. Oh, banyak.
kelompok siswa terdiri dari 25 orang, terdapat 14 orang gemar berenang, 15 orang gemar sepak bola, dan yang tidak gemar keduanya itu 55 orang. Nah, berarti ini kita bisa tahu nih kalau misalnya ini kita sebut aja karena ini N. Nah, terus itu kalau berenang itu sebut aja A. Terus itu ya orang yang sepak bolanya itu B. Nah, karena yang ini tanya banyak siswa yang gemar keduanya, berarti A gabungan B. Eh, bentar ya. Ini A gabungan B. Nah, A gabungan B berarti A ditambah B dikurang ini yang nggak sukanya tadi dikurang A irisan B. Ini gini. Nah, jadi ini totalnya 4 berarti ini adalah 14 ditambah 15 terus ini dikurang ini dikurang ya, berarti ini adalah 25 kurang 5 di 20. Nah, terus ini kita ini tuh belum selesai ya teman-teman, karena ini baru yang ini. Nah, terus ini udah kita masukin ke dalam rumus yang ini. U. Nah, berarti ini adalah 20 sama dengan 14 ditambah 15 dikurang A. Ini 20 29. Ini karena panjang banget di sini aku sebutnya X aja ya. Maka X 29 kurang 20. X-nya sama dengan 9. Nah, jadi banyak siswa yang gemar keduanya itu adalah 9 people, 9 orang. Ini lumayan ya teman-teman, tapi ini mudah kok. Nah, di sini kita tahu bilangan asli kurang dari 12. Berarti ini satu, aduh, jelek banget misalnya. 1, 2, 3, 4 sampai 11. Bilangan ganjil kurang dari 11. 1, 3, 5, 7, 9. Bilangan prima kurang dari 12. 2, 3,
7, 11. Oke, nah jadi di sini yang ditanya adalah irisan komplement dari irisan A dan B. Nah, jadi di sini kita cari tahu dulu irisan A sama B-nya. Baru nanti kita carinya pakai yang semesta. A irisan B berarti 3. Kita cari aja yang sama ya. Kalau dari aku, kalau irisan itu cari aja yang sama. 3, 5, 7. 3, 5, 7. Nah, terus kita cari adalah A irisan B komplement. Nah, ya udah, ini berarti semua S yang kecuali ini 3, 5, 7. Berarti ini jawabannya D 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Oke, that's all from me. Terima kasih yang sudah menonton dan maafkan jika aku ada salah kata dan saya juga tulisannya juga kurang bagus ya. Karena di sini saya memakai laptop yang belum ada penanya, jadi pakai kursor doang. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.